Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku kelas 9, marilah kita lanjutkan pembahasan di bab kemagnetan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Ada alat-alat apa saja yang menggunakan prinsip elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu bel listrik sederhana. Ketika kamu memencet tombol bel listrik, maka di situ nanti rangkaian arusnya jadi tertutup. Kemudian arus mengalir pada kumparan. Aliran arus listrik pada kumparan mengakibatkan besi di dalamnya menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi. Ketika pemukul mengenai bel, aliran listrik akan terputus sehingga sifat elektromagnet jadi hilang. Kemudian sehingga alat pemukulnya kembali lagi ke tempat semula, dan kayak gitu terus sampai sehingga belnya berdiri. Selanjutnya yaitu saklar. Lilitan kawat pada saklar berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi ke bawah. Ini lilitan kawatnya. Setelah besi tertarik ke bawah, maka ujung besi yang lainnya akan menyimpang ke arah kanan dan mendorong tangkai ke kiri, sehingga tangkai kiri dan kanan akan saling bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Ketika arus listrik mengalir, maka alat-alat elektronik tersebut akan menyala. Selanjutnya yaitu telepon kabel. Jarang ya sekarang ya yang pakai telepon kabel ya, kebanyakan HP gitu ya. Mungkin di beberapa kantor itu masih ada telepon kabel. Di situ prinsip kerja telepon itu kan mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Ketika ada ketika sedang berbicara itu, kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian telepon akan berubah-ubah sehingga akan menimbulkan efek elektromagnet yang kekuatannya juga berubah-ubah dan mampu menggetarkan diafragma besi pada speaker telepon. Getaran tersebutlah yang menggetarkan udara di sekitar sehingga kita bisa mendengar suara orang yang telepon tersebut. Itu ya tadi ya, ada bel listrik sederhana, saklar, dan telepon kabel. Selanjutnya kita akan membahas cara menghilangkan kemagnetan bahan. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas cara membuat magnet ya. Sekarang bagaimana cara menghilangkan kemagnetan bahan? Yaitu yang pertama dengan cara dipukul-pukul. Itu nanti sifat kemagnetannya akan hilang. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara dibakar atau memanaskan ya, memanaskannya. Kemudian yang ketiga dengan mengaliri magnet tersebut dengan sumber arus listrik AC atau arus bolak-balik. Itu 3 caranya, dengan memukul, kemudian memanaskan, dan meliliti magnet dengan arus bolak-balik. Oke, selanjutnya yaitu medan magnet. Medan magnet itu apa? Daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda ferromagnetik lainnya. Contohnya ini. Di sini, ini kan misalnya, ini kan magnet ya, magnet. Kemudian di sekelilingnya itu ada serbuk-serbuk besi atau serbuk magnet. Itu nanti ketika didekatkan, ketika magnet ditaruh di situ, maka nanti akan terbentuk pola-pola seperti ini. Karena apa? Karena di sini itu daerah ini itu kan daerah yang masih dapat dipengaruhi oleh magnet, atau daerah magnet tersebut, daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet lain atau benda ferromagnetik. Inilah daerah sini. Ini juga masih disebut dengan medan magnet. Kemudian untuk menggambarkan besar dan arah dari gaya magnet tersebut, kita dapat menggunakan garis-garis gaya magnet. Garis gaya magnet itu apa? Garis
garis bantu atau garis khayal yang menggambarkan besar dan arah gaya magnet. Garis yang menggambarkan besar dan arah gaya magnet disebut dengan garis gaya magnet. Nah, di sini ini ya, ini untuk gambarannya ini ada magnet batang, kemudian di sini merupakan di sini tuh masih terpengaruhi oleh gaya magnet, medan magnet. Nah, garis-garis yang menggambarkan besar dan arah gaya magnet disebut dengan garis gaya magnet. Ini garis gaya magnetnya. Nah, arahnya gimana? Arahnya gimana? Nah, untuk kutub magnet selatan itu arah garis gaya magnetnya itu masuk. Nah, kalau untuk kutub utara dia itu arah garis gaya magnetnya keluar. Ingat-ingat ya, arah garis gaya magnet untuk kutub selatan itu masuk ini ya, dilihat panahnya. Kalau untuk kutub utara itu keluar nih, keluar begitu. Nah, ini untuk gambaran misalnya ada dua kutub dari dua magnet didekatkan. Misalnya ini ada kutub utara, kutub selatan. Nah, kutub utara kan garis gaya magnetnya dia arahnya keluar ya, keluar. Nah, kalau selatan, kutub selatan dia masuk. Berarti garis gaya magnet yang tepat seperti ini. Nah, kalau kalau sejenis gimana? Kalau kutub sejenis, misalnya ini di sini contohnya kutub utara didekatkan dengan kutub utara. Nah, dia garis gaya magnetnya akan keluar semua. Keluar, ya kan? Kalau garis gaya magnetnya keluar semua, berarti kan dia kutub utara. Nah, kalau masuk semua, masuk ke dirinya sendiri loh ya. Kalau masuk semua nih, ini misalnya masuk, nah berarti dia kutubnya selatan dan selatan. Jadi perlu diingat garis gaya magnet itu untuk kutub selatan arahnya masuk, nah sedangkan untuk kutub utara arahnya keluar. Nah, selanjutnya teori kemagnetan bumi. Nah, kan kalian di awal sudah tahu ya bahwa bumi merupakan magnet raksasa, ya karena di bumi itu ada namanya kutub magnet bumi. Nah, letaknya gimana? Letaknya nih. Untuk kutub selatan magnet bumi, letaknya ada di sekitar kutub utara bumi. Nah, ini kan kutub utara. Nah, di sini sekitar ini. Nah, kemudian kutub utara magnet bumi letaknya di sekitar kutub selatan bumi, tapi agak miring ke sini ya, tidak tepat di tengah-tengahnya ini, tidak. Tuh. Nah, inilah yang menyebabkan jarum kompas itu kenapa selalu mengarah ke utara dan mengarah ke selatan. Jarum kompas yang utara mengarah ke utara bumi, jarum kompas selatan, magnet jarum kompas selatan itu selalu mengarah ke selatan bumi. Kenapa? Karena ini jarum kompas utara dia selalu mengarah ke utara bumi karena di sini ada kutub selatan magnet bumi. Gitu. Nah, tapi kan dia mengarah utaranya kan tidak tepat di utara bumi ya, tapi tepatnya di kutub selatan magnet buminya. Gitu. Nah, sedangkan untuk jarum kompas utara, nah, dia juga akan selalu mengarah ke jarum kompas kutub selatan ini dia akan selalu menuju ke arah kutub selatan bumi. Karena apa? Karena di sana ada kutub utara magnet bumi. Begitu. Nah, tapi sama tidak tepat di kutub selatannya bumi, tapi dia itu lebih mengarah ke kutub utara magnet bumi. Nah, ini kan nggak tepat ya, tidak tepat lurus di kutubnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan ada sudut deklinasi, ada sudut inklinasi. Nah, deklinasi itu apa? Deklinasi yang sini ya. Deklinasi itu merupakan sudut yang dibentuk oleh
kutub utara jarum kompas. Ini kan kutub utara jarum kompas. Kutub utara jarum kompas. Nah, dia kan mengarahnya ke kutub selatan magnet bumi ya. Kutub utara jarum kompas dengan kutub utara bumi. Namanya sudut deklinasi. Sedangkan sudut inklinasi yaitu sudut yang dibentuk oleh kutub selatan magnet jarum kompas ini ya. Kutub selatan magnet jarum kompas kan dia selalu mengarah ke kutub utara magnet bumi. Gitu. Nah, sudut yang dibentuk oleh kutub selatan magnet jarum kompas dengan arah selatan bumi disebut dengan sudut inklinasi. Sini deklinasi, ini inklinasi. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu masih tentang kemagnetan bumi. Nah, di bumi ada medan magnetnya kan. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik. Radiasi kosmik yang dapat membahayakan kesehatan penduduk bumi. Nah, dengan adanya medan magnet bumi, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi. Nah, tetapi akan tertarik menuju ke kutub-kutub magnet bumi. Nah, ketika menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut akan terionisasi dan membentuk plasma lemah. Plasma lemah ya, atau gas yang dipanaskan gitu. Plasma lemah. Nah, tampilannya ini cahaya plasma lemah ini. Cahaya plasma lemah yang terbentuk dari ini karena radiasi kosmik, kemudian radiasi kosmik karena ada medan magnet bumi, maka partikel-partikel listriknya tidak langsung masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi dia akan tertarik menuju ke kutub-kutub magnet bumi. Nah, ketika partikel listrik tersebut menabrak atmosfer bumi, dia akan terionisasi sehingga membentuk plasma, cahaya plasma seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan aurora. Fenomena alam aurora. Bagus ya. Nah, untuk aurora yang terjadi di daerah kutub utara bumi dinamakan aurora borealis. Nah, kalau aurora yang terjadi di kutub selatan bumi namanya aurora australis. Itu tapi untuk aurora borealis dan aurora australis itu lebih sering muncul yang aurora borealis, sedangkan aurora australis itu sangat jarang muncul gitu. Nah, kita dapat melihat aurora di daerah-daerah dekat dengan kutub utara. Nah, ini ya, dari Alaska, Kanada Utara, Islandia, Norwegia, Finlandia, Rusia, Swedia, Greenland. Nah, ini tuh daerah yang dekat dengan kutub bumi. Khususnya ini yang ada di dekat kutub utara bumi. Ya, bisa dilihat petanya ya. Nah, itu saja dulu. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.